Menantu yang super gila. Bab 131-135. Saya baik-baik saja CEO, tetapi Anda. Xia Yun tampak khawatir, bagaimana identitasnya sebagai CEO, bagaimana dia bisa menderita keluhan seperti itu di tempat sekecil itu? Ye Hao berkata dengan ringan, saya juga baik-baik saja. Biarkan CEO mereka datang nanti. Akun pribadi saya, akun perusahaan dan perusahaan lainnya dengan perusahaan tempat kami berinvestasi tidak akan lagi berada di bank ini. Ya, Xia Yun dengan cepat mengangguk, menatap mata Ye Hao dengan penuh kekaguman. CEO adalah CEO. Itu hanya beberapa kalimat sederhana sudah dapat memutuskan hidup dan mati bank ini. Saya khawatir CEO bank komersial akan datang sebentar lagi. Sayang sekali kamu tidak menjadi aktor. Wei Zili memarahi, kamu, pergi dan ambil kartu bank itu. Seorang penjaga keamanan menjawab, berjalan cepat dan meraih kartu hitam dan emas di tangan Ye Hao. Ye Hao tersenyum dingin dan tidak bermaksud menolak, tetapi membiarkan mereka mengambil kartu emas hitam itu. Di kantor bank, Wei Zili dengan hormat menyerahkan kartu emas hitam itu kepada managernya. Manajer menepuk perut birnya dan berkata sambil tersenyum, Nona Wei, Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, menjadi sangat berhati-hati dan teliti adalah sifat dari bank komersial kami. Anda melindungi keamanan aset pelanggan penting kami seperti ini, dan saya akan melaporkan masalah ini ke kantor pusat, Anda pasti akan diberi hadiah. Wei Zili berkata dengan hormat, apa yang Anda bicarakan manajer? Anda tidak memiliki semua kesadaran keselamatan. Apakah karena Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengajari pada hari kerja? Orang-orang dari kantor pusat ada di sini dan ini juga penghargaan Anda. Hahaha, ya, semua orang mengatakan seperti itu. Anda adalah orang yang cerdas Nona Wei, seperti yang diharapkan. Anda dapat yakin tahun ini Anda pasti akan diprioritaskan kepada mereka yang unggul dan maju dalam bisnis, dan Anda tidak perlu khawatir tentang penghargaan akhir tahun. Jika Anda termasuk dalam bagian saya, Anda akan memilikinya. Manajer tertawa. Oke, kamu keluar dulu dan aku akan melapor ke pemimpin kantor pusat. Ya, Wei Zili membungkuk sedikit dan keluar dari kantor manajer. Setelah dia pergi, dia mengangkat kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa dia bertugas hari ini, dan dia mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Kantor gubernur. Manajer dengan cepat memutar telepon, tetapi dia mengangguk dan berkata, CEO Leo, ini saya, maaf saya mengambil waktu sibuk Anda untuk mengganggu Anda, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Ada pencuri yang memegang kartu emas hitam klien besar kami. Saya ingin Anda datang kepada kami untuk melakukan kunjungan. Ya, nomor kartunya adalah. Oke, saya akan menunggu kunjungan Anda. Setelah menutup telepon, manajer bank juga memiliki lidah di wajahnya. Semangat tinggi, mengambil kesempatan ini untuk bertemu pelanggan besar dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar, ini adalah kesempatan bagus bagi seorang manajer bank untuk mengambil posisi teratas. Saya mendengar bahwa ada kekurangan wakil posisi CEO di kantor pusat, kali ini saya katakan mungkin ada pelanggan besar untuk merekomendasikannya. Manajer memikirkan hal ini dan air puncak akan mengalir ke bawah. Ruang keamanan bank. Telepon lama Ye Hao tiba-tiba berdering dengan cepat. Ye Hao meliriknya itu adalah nomor layanan pelanggan pribadi bank komersial, dia akan menjawab telepon. Tetapi seketika dia melihat Wei Zili datang menghampiri dan mengambil telepon usangnya itu bahkan tanpa melihat di panggilan tersebut, dia berkata, Nak, apakah kamu pikir kamu berada di taman? Kamu telah ditahan oleh kami dan kamu masih ingin menjawab telepon secara pribadi? Telepon usang? Dasar hantu yang malang. Kamu melangkah terlalu jauh.
Ye Hao yang awalnya acuh tak acuh pada awalnya, saat ini dia sangat mengubah ekspresinya dan menjadi tak tertandingi. Ponsel ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan Zheng Manner kepadanya. Tetapi pada saat ini, dia sedang diperhatikan oleh anjing di depannya. Wanita rendahan ditabrak. Boom, Ye Hao berdiri, menendang keluar dan melihat meja di depannya terbang keluar. Kamu berani? Penjaga keamanan terdekat bergegas dengan marah dan memukul dengan tongkat listrik di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Hao bahkan tidak melihat penjaga keamanan ini, tetapi mengangkat kakinya dan menendang ke samping. Bang! Penjaga keamanan terbang lurus, menabrak sudut ruang keamanan dan terus bergerak-gerak tidak bisa bangun. Matanya ketakutan dan dia jelas tidak bisa membayangkan bahwa pria yang baru saja ditangkap olehnya seperti anak ayam ini sebenarnya pintar berkelahi. Penjaga keamanan lain tanpa sadar meraih ke arah Xia Yun dan ingin menggunakan Xia Yun untuk mengancam Ye Hao. Ye Hao segera memeriksa dengan tangan kanannya dan langsung meraih jari penjaga keamanan. Ini orang saya, siapa yang mengizinkan Anda menyentuhnya? Bang bang bang. Beberapa penjaga keamanan lainnya bergegas, tetapi setelah beberapa saat, mereka semua ditendang oleh Ye Hao dan terbang ke sudut tidak bisa bangun. Namun Ye Hao cukup terkendali, kecuali penjaga keamanan yang ingin menyerang Xia Yun, dia tidak melakukan sesuatu yang serius. Pada saat ini, sosok penjaga keamanan itu terdistorsi dan wajahnya berkedut kesakitan. Keterampilan pencuri itu terlalu bagus, terlalu cepat bukan? Meskipun penjaga keamanan ini telah dimanjakan selama bertahun-tahun dan tidak meninggalkan 10% dari kemampuan mereka, kekuatan mereka masih ada, tetapi tidak terduga bahwa mereka telah kehilangan begitu banyak tenaga sekarang. Wei Zili di sisi lain, terpana melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Jika ada obat untuk penyesalan di dunia ini, dia tidak akan pernah berani mengambil ponsel Ye Hao lagi. Ye Hao juga tidak ingin berhenti, tetapi menendang betis penjaga keamanan dan membuatnya langsung berlutut, lalu berkata dengan ringan, sebagai seorang pria, Anda tidak dapat memukul seorang wanita dalam keadaan apapun, ini adalah prinsipnya. Anda akan melakukannya lebih baik minta maaf. Kalau tidak, aku akan membuatmu benar-benar tidak berguna hari ini. Ah, dasar brengsek. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Kamu sudah tamat. Penjaga keamanan ini adalah seorang kapten dan memiliki status tertentu di bank ini. Kamu memperlakukannya seperti ini? Pada saat ini, dia menggertakkan giginya, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah. Benarkah? Menghadapi mata penonton yang ketakutan, Ye Hao menendang keluar, dengan sekali klik dia langsung mematahkan betis kapten keamanan. Segera setelah itu, tatapannya jatuh pada kaki yang lain dan dia berkata dengan dingin, maaf, ini, seseorang. Ayo cepat. Wei Zili tidak bisa menahannya lagi, dan pada saat ini, dia sangat terkejut cepat buka pintu ruang keamanan dan berteriak minta tolong. Dia hampir tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Di mana 4 atau 5 penjaga keamanan di bank? Hasilnya pencuri ini begitu merajalela. Apakah dia bosan hidup? Apakah dia tidak takut kita memanggil polisi? Xia Yun adalah satu-satunya penonton yang menerima begitu saja. Dia tahu betapa kuatnya CEO-nya sendiri. Dia bahkan tahu bahwa dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Ye Hao akan mengambil tindakan sejak lama, jadi akankah dia menunggu sampai sekarang? Bajingan, lepaskan kapten kita. Pada saat ini, selusin penjaga keamanan bergegas masuk dan salah satunya membawa senapan. Melihat adegan ini, Ye Hao meraih leher kapten keamanan dan mengangkatnya, menghalangi dia di depannya. Jika Anda ingin menembak, tembak saja. Saya menantikannya. Saya akan mati atau dia akan mati. Kata-kata Ye Hao mengejutkan penonton. Mata penjaga keamanan ini penuh dengan kengerian dan mereka semua menatap Ye Hao dari atas ke bawah dengan gugup dan kaget.
Saya belum pernah melihat pencuri begitu mendominasi, bahkan jika dia berpakaian sangat buruk, tetapi momentum saat ini pasti sangat manusiawi. Apakah orang ini benar-benar pencuri? Suasana di ruang keamanan sangat bermartabat. Seolah-olah udara dipenuhi dengan hawa dingin yang sangat dingin. Nak, kamu sangat arogan, apakah kamu tidak takut kalau kamu tidak akan bisa keluar dari bank kami hari ini? Kapten keamanan berbicara dengan susah payah, menggertakkan giginya. Jangan bilang aku tidak memberi Anda kesempatan, Ayah Baptis, saya adalah CEO bank komersial, Anda sudah tamat. CEO Ye Hao tersenyum ringan, dia memiliki putra yang boros seperti Anda, yang dianggap tidak menguntungkan bagi keluarganya. Kapten keamanan membenci Ye Hao dan berkata, apa yang kamu tahu? Ayah baptisku, menurutmu siapa ayah baptisku? Jangan katakan omong kosong sepertimu, bahkan jika kamu adalah bos bisnis di kota Nanhai, kamu harus memberinya sedikit rasa hormat. Tanda petik. Kamu sudah selesai. Aku tidak peduli apakah kamu pencuri atau bukan, bahkan jika kamu benar-benar CEO dari beberapa perusahaan, tetapi kamu sudah tamat. Kapten keamanan mencibir, tidak peduli siapa Ye Hao adalah siapa. Dia hanya tidak mempersiapkan ini dan membiarkannya pergi. Dia dulu seorang Filistin. Kemudian, ketika dia datang ke bank komersial untuk mengumpulkan biaya perlindungan, dia bertemu dengan CEO. CEO-nya mengira dia berbakat, jadi dia menggalinya yang merupakan kapur. Berkat kebaikan CEO, dia menemukan banyak cara untuk memuja ayah baptisnya ini. Pada saat yang sama, identitas ayah baptis ini juga membuatnya sangat arogan di bank ini. Bahkan karyawan bank itu, termasuk CEO lainnya sangat sopan kepadanya, yang membuatnya semakin arogan dan sangat arogan. Oleh karena itu, hari ini dia diperlakukan seperti ini oleh Ye Hao, dan dia sudah ingin membunuh Ye Hao. Pencuri itu, kamu sudah tamat, itu hanya masalah sepele. Sekarang, jika kamu membuat keributan, apakah kamu ingin masuk penjara? Kata Wei Zili dengan gemetar sambil menggertakkan giginya, memerintahkan Anda untuk meminta maaf kepada kapten kami segera. Jika tidak, Anda akan tamat. Ye Hao memandang Wei Zili dengan setengah tersenyum dan kemudian berkata dengan ringan, kamu beruntung, aku tidak memukul wanita, tetapi kamu tetap melakukannya. Lebih baik jangan berbicara lagi untuk menguji kesabaranku. Kalau tidak aku bisa membuatmu lebih buruk dari kematian. Bang! Pada saat ini, sekelompok orang lain muncul di pintu ruang keamanan dan lebih dari selusin penjaga keamanan masuk dengan CEO berperut buncit. CEO melihat pemandangan di depannya dan sudut matanya sedikit berkedut. Dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi setelah dia melakukan panggilan telepon, tetapi sekarang CEO bank akan tiba, dan dia memiliki pendukung besar, jadi dia yakin itu dapat menyanggahnya. Anak muda, awalnya Anda mencuri kartu bank, bahkan jika itu dikirim ke kantor polisi, itu hanya akan dikunci selama beberapa hari. Sekarang, kebenarannya mungkin tidak mudah dipecahkan, kata Presiden sambil tersenyum. Ye Hao menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xing Chang ada di sini lagi? Saya ingin bertanya kepada Tuan Xing Ying, jika Anda begitu sombong sekarang, Anda tidak takut menendang pelat besi dan berlutut di depan saya untuk digunakan? CEO terkekeh, anak muda, saya akui bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan dan Anda sangat pandai berkelahi. Namun, masyarakat ini tidak bekerja seperti ini, itu tidak berarti bahwa kamu pandai berkelahi, tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu lebih kuat daripada senjata api? Bisakah kamu melawan 100 senjata? Uang, dan kekuasaan yang lain adalah kekuatan, hanya satu kata yang bisa membuat Anda kewalahan. Anda tidak akan pernah berbalik, apakah Anda memahami kebenaran ini? Ye Hao tiba-tiba menyadari, jadi, inilah kebenarannya, sederhananya dalam kasus Anda, uang dan kekuasaan adalah yang paling kuat. CEO tertegun sejenak, lalu dengan senyum bercanda, dia berkata,
kamu benar, bersamaku, tentu saja memiliki kekuatan dan uang itu hebat. Saya memang tidak mengatakan apa-apa tentang kekuasaan, tapi saya masih punya banyak uang, bahkan jika saya mengambil seluruh uang di bank Anda. Sialnya, Anda tidak berani mengatakan apa-apa kan? Ye Hao menatap CEO itu dengan senyum berminyak di depan dia. Benar, selama kamu punya uang, jangan katakan bahwa kamu dapat menghancurkan banku. Bahkan jika kamu membuatku berlutut, itu bukan apa-apa. Sayang kamu tidak punya uang. CEO itu bertepuk tangan, baiklah anak muda, Anda jangan membuat saya membuang energi saya, biarkan orang-orang kita pergi, berlutut dengan patuh. Saya berjanji hanya akan memukuli Anda sebentar dan tidak mengirim Anda ke kantor polisi. Bagaimana dengan itu? Ye Hao mengangguk dan berkata, bagus sekali, Anda benar. Saya sangat baik, saya sangat tersentuh. Jadi, saya berbeda dari Anda, saya tidak akan memukul Anda dalam beberapa saat, tetapi Anda CEO sudah bangkrut hari ini. CEO dan Wei Zili sama-sama tercengang beberapa saat, sedikit tidak bisa bereaksi. Ayo, apakah anak ini sudah gila? Apakah Anda masih begitu sombong saat ini? Wei Zili berkata dengan dingin, pencuri itu, jangan bicara tentang CEO, kamu bisa membiarkan aku keluar dari sini. Dia tidak percaya apa yang bisa dilakukan Ye Hao pada dirinya sendiri saat ini, kecuali dia berani memukulnya. Masalahnya adalah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan memukul wanita itu. CEO kehilangan kesabarannya. CEO akan segera datang. Melihat adegan ini, bukankah dia sepertinya tidak kompeten? Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar penjaga keamanan lainnya melangkah maju, semuanya ingin membunuh Ye Hao. Nak, begini saja, tidak baik bagimu untuk terus membuat masalah. Kapten keamanan juga mencibir pada saat itu, ayah baptisku akan segera datang, kamu sudah selesai. Ayahmu? Ye Hao tersenyum ketika dia mendengar ini. Karena dia akan datang, apakah Anda yakin ingin melanjutkan sekarang? Jangan menunggu dia datang dan kemudian pertimbangkan posisi Anda sendiri. Setelah mengatakan ini, manajer bank dan Wei Zili sedikit terkejut. Siapa pencuri ini? Mengapa kamu masih begitu sombong? Ketika orang lain mendengar tentang orang besar seperti CEO bank komersial, mereka sudah takut dan melunak bukan? Tapi dia terlihat seperti akrab dengan dewa tua itu, dia pikir dia siapa? Pada saat ini, Xia Yun pergi ke sudut dan mengambil telepon usang milik Ye Hao. Setelah memasang baterai, telepon usang itu masih bisa dihidupkan, tetapi penutup belakangnya rusak. Bip, bip, bip. Serbuan panggilan telepon berdering lagi jelas, layanan pelanggan pribadi tidak dapat melalui telepon, tetapi tidak menyerah. Xia Yun menyerahkan telepon ke Ye Hao dengan wajah hormat, tetapi Ye Hao bahkan tidak melihatnya, namun melambaikan tangannya dan melemparkan telepon ke CEO bank tersebut. Kepala bank tanpa sadar mengambil telepon usang itu dan meliriknya. Saat berikutnya, dia merasa lemas di bawah kakinya. Ini adalah angka yang indah dengan 8 baris 8. Dengan kode area di depan, kepala bank mengenalinya ini adalah nomor layanan pelanggan pribadi dari Nanhai Commercial Bank. Mereka yang akan menerima panggilan dari nomor ini hanya dapat menjadi super VIP bank komersial. Orang biasa dengan jutaan atau puluhan juta tidak memenuhi syarat. Manajer bank tidak pernah berpikir bahwa nomor ini benar-benar akan memanggil pencuri dan pembohong di depannya. Ini berarti bahwa pemilik ponsel ini adalah super VIP dari bank komersial. Kartu emas hitam, ditambah nomor di ponsel, meskipun pria di depannya masih terlihat sangat miskin, tetapi dia tidak takut pada CEO bank komersial. Memang ada kebetulan di dunia ini. Kartu emas hitam dapat muncul di tangan hantu yang malang dan layanan pelanggan pribadi dapat membuat panggilan yang salah. Tetapi masalahnya adalah ketika keduanya bertemu secara kebetulan, beberapa hal menjadi tak bisa terhindarkan.
Keringat dingin keluar pada saat ini. CEO yang arogan barusan berkeringat seperti hujan dan kemeja putih itu langsung membasahi di tubuhnya. Dia menatap Ye Hao dengan susah payah, tetapi melihat bahwa Ye Hao dengan santai meninggalkan kapten keamanan dan kemudian duduk di kursi dengan wajah tenang. Ye Hao menuangkan segelas air sesuka hati. "Apa? Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Mari kita mengobrol dengan baik." Pada saat ini, dia tidak peduli bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya, tetapi mengangkat tangannya dan memberi dirinya dua mulut besar. Selusin penjaga keamanan yang mengikutinya saling memandang dengan cemas, tetapi orang-orang ini telah berada di bank untuk waktu yang lama, dan mereka semua memiliki cara mereka sendiri untuk mengamati kata-kata dan ekspresi. Bagaimanapun, orang yang bahkan harus berlutut kepada CEO bank mereka sendiri, mereka tidak dapat melakukannya jika mereka tidak berlutut. Kapten keamanan yang cemberut melihat pemandangan ini dan terkejut. "Bos, mengapa kamu berlutut atas pencuri ini? Apa yang kamu lakukan?" "Biarkan seseorang mematahkan kakinya. Biarkan aku melakukannya." Bagaimana ini bisa?" Mata Wei Zili melebar saat ini, dia tidak bisa bereaksi, ekspresinya berubah. Betapa sombongnya CEO-nya itu, mengapa dia tiba-tiba berlutut? Bang. Pada saat inilah pintu ruang keamanan tiba-tiba ditendang terbuka dan lebih dari selusin pria kokoh menyerbu dengan momentum yang luar biasa. Di tengah kerumunan, ada seorang pria paruh baya mengenakan setelan hitam dengan temperamen tingkat tinggi. Saat dia masuk, matanya dengan cepat menyapu sekeliling. Ketika dia melihat Ye Hao tanpa cedera, dia menghela nafas lega. Adapun penjaga keamanan di mana-mana, dia bahkan tidak melihat mereka. "CEO Ye, saya telah lama mengagumi nama Anda. Saya tidak berharap untuk bertemu hari ini. Saya tidak pernah datang untuk mengunjungi kesalahan saya atas nama Bank Komersial Kota Nanhai. Saya meminta maaf kepada Anda." Luo Donghong, CEO Kota Nanhai Commercial Bank, membungkuk sedikit dan berkata dengan nada meminta maaf. Ketika dia melihat bahwa Ye Hao baik-baik saja, dia benar-benar menghela nafas lega. Pria misterius dengan ratusan miliar aset di rekening banknya ini selalu ingin bertemu dengannya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Namun saat ini dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya pada kesempatan seperti ini. Melihat Luo Donghong begitu sopan, dia bahkan membungkuk dan meminta maaf. Semua orang termasuk CEO bank langsung ngeri dan pikiran mereka meraung. Luo Donghong, CEO manajer umum yang selalu fasih berbicara kepada orang lain, benar-benar memiliki waktu untuk begitu hormat. Pada saat ini, orang-orang di tempat kejadian semua dalam situasi seperti kesurupan, dan mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan jika orang ini benar-benar super VIP, itu tidak akan membuat CEO Luo Donghong begitu rendah hati. Dia adalah pria berkepala besar di dunia bisnis. Saya tidak tahu berapa banyak orang di kota Nanhai yang ingin meminta pinjaman komersial dan investasi. Dia telah menginjak ambang kejayaannya. Bagaimana bisa pria kumuh di depannya ini membuatnya hormat? Tidak heran pria ini selalu tenang, ternyata dia tidak berpura-pura, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan itu dan cukup rendah hati. Wei Zili hanya merasakan kegelapan di depan matanya, dia tahu bahwa dia sudah tamat, belum lagi penghargaan yang sangat baik untuk memajukan karirnya dan bonus akhir tahun, bahkan jika pekerjaan itu dapat dipertahankan, sulit untuk dikatakan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit sedih dan tidak mau tahu. Orang ini terlihat sangat miskin, bahkan jika dia memiliki beberapa uang di sakunya, paling-paling itu adalah orang kaya baru. Bagaimana dia bisa membiarkan CEO bank komersial begitu hormat padanya? Ekspresi kapten keamanan berubah drastis saat ini. Ini adalah ayah baptisnya sendiri, seorang ayah baptis yang tidak mengatakan apapun kepada siapapun, bahkan jika orang-orang dari ibu kota provinsi datang, ayah baptis itu selalu mengabaikannya.
Karena hubungan dengan ayah baptis, dia bebas di luar dan pemilik banyak keluarga besar yang sangat sopan ketika mereka melihatnya, tetapi ayah baptis mereka saat ini, mengapa demikian? Mengapa? CEO YI, saya tidak tahu apakah saya bisa berbicara di tempat lain, tidak cocok di sini, Luo Donghong berkata sambil tersenyum. Perubahan? Saya khawatir saya tidak bisa mengubahnya. Ye Hao tersenyum ringan, saya seorang pencuri dan pembohong sekarang, dan saya telah ditahan di ruang keamanan. Andakah yang katakan sebagai pencuri itu? Siapa yang mencuri kartu emas hitam? Luo Donghong berbalik tajam, menatap CEO bank cabang yang berlutut di tanah dan berkata. CEO bank cabang buru-buru berkata, CEO Luo, saya tidak melakukannya dengan sengaja, saya juga melakukan ini untuk melindungi keamanan aset klien. Bagaimana saya tahu bahwa seorang super VIP akan datang ke meja resepsionis untuk melakukan urusan ini? Jadi saya berpikir seseorang mencuri kartunya. Wajah Luo Donghong suram, dia melangkah maju dan menendang dada CEO bank cabang, lalu berbalik dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yei, lihat orang-orang di bawahan ini juga berkelakuan buruk. Lakukan hal-hal dengan niat baik. Jika Anda punya banyak waktu, jangan khawatir tentang itu, oke? Jadi saya masih berharap untuk mendapatkan keadilan. CEO Luo, bisakah Anda membantu saya sedikit? Katakan, Anda berkata selama itu dalam kemampuan saya akan melakukan yang terbaik. Luo Donghong melihat ke depan dengan serius. Itu adalah hal yang baik bahwa pelanggan sebesar itu mau bertanya, itu berarti masalah ini sudah selesai, dia tidak akan peduli lagi. Jika Ye Hao tidak membuat tuntutan apapun saat ini, dia akan merasa tidak nyaman. Sebenarnya bukan masalah besar. Saya hanya berpikir bahwa karena saya pelanggan, saya harus mencari tempat dengan sikap pelayanan yang baik untuk melakukan bisnis kan? Sekretaris saya akan menangani transfer aset perusahaan dan pribadi untuk saya sebentar lagi, bantu kami dengan bantuan sekecil ini, tidak masalah bukan? Ini hanya masalah penandatanganan. Ye Hao tersenyum cerah. Tapi Luo Donghong hanya merasa matanya gelap dan dia hampir pingsan. Sementara itu diminta untuk ke ruangan CEO bank. Ye Hao diundang dengan hormat dan duduk di sofa dengan santai. Xia Yun membuatkannya secangkir teh dan menyesapnya perlahan. Di sisi yang berlawanan, Luo Donghong tampak malu saat ini seolah-olah dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tuan Yei, dapatkah kita melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir bank kami telah mengelola rekening luar negeri untuk Anda? Dan tidak ada kredit dalam kerja keras, saya akan memberi Anda sebuah kehormatan berikutnya, kata Luo Donghong dengan kesulitan. Ye Hao berkata dengan ekspresi terkejut, CEO Luo, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya tidak cukup untuk memberi Anda kehormatan kan? Saya ditembak di kepala tanpa alasan, kemudian sekretaris saya dan saya digantung. Saya ditahan di ruang keamanan. Jika saya tidak berlatih tinju selama beberapa tahun, saya sudah dipukuli sekarang. Dalam hal ini, saya tidak peduli tentang Anda. Apakah Anda pikir saya tidak cukup untuk membuat Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada saya bukan? Kamu bercanda. Luo Donghong terus berkeringat, CEO Yei, jangan bicara tentang urusan itu dulu, tapi jangan bicara tentang urusan yang pertama. Putra saya yang tidak sukses, Anda ingin saya menyuruhnya untuk dirinya sendiri meminta maaf. Begitukah menurut Anda? Ye Hao tersenyum diam-diam dan berkata, tidak mudah bagi Anda untuk memiliki putra yang tinggi dan tampan. Kalau begitu, aku akan membiarkan orang masuk. Luo Donghong tidak berani sebaliknya, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Segera ada ketukan di pintu, dan kemudian kapten keamanan yang arogan barusan tertatih-tatih masuk. Pada saat ini, dia menangis dan sedih. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Sebaliknya, dia bersujud pada Luo Donghong. Bang, dan berkata, Ayah Baptis, aku salah, aku tidak akan pernah berani lagi. Tuan Yei, CEO Yei,
maaf saya buta, saya di sini untuk mengakui kesalahan saya, mohon maafkan saya. Saat dia mengatakan ini, sedikit kebencian melintas di mata Kapten Keamanan. Dia awalnya bodoh, tapi sekarang dia sudah dipukuli seperti ini, dia tidak bisa membalas dendam. Bagaimana dia bisa diyakini itu? Ye Hao bisa merasakan keluhan pihak lain, tetapi dia tidak mengambil hati. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa pihak lain bisa pergi. Segera setelah itu, manajer bank dan Wei Zili juga masuk. Pada saat ini, mereka berdua juga sedikit meredakan emosi mereka. CEO seharusnya sudah tahu tentang situasinya. Pada saat ini, dia dengan hormat berkata, CEO Yi, saya benar-benar minta maaf, itu karena saya tidak punya mata dan itu karena kedisiplinanku yang lemah yang telah menyinggungmu. Dia dan aku di sini untuk secara resmi meminta maaf kepadamu, dan aku berjanji tidak akan ada kejadian seperti ini di waktu berikutnya. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri 2 kali. Ye Hao melirik Luo Donghong dengan setengah senyum tetapi tidak tersenyum. Dalam 10 menit, orang-orang ini dirapikan dengan patuh, dan pemandangan itu bisa dikatakan begitu indah. Tidak heran ini adalah kemampuan manajer umum dari CEO. Wei Zili juga tersenyum meminta maaf, CEO Yi, Anda tidak peduli dengan penjahat itu, saya baru saja bingung, saya minta maaf, saya minta maaf. Wei Zili berbeda dari yang lain, tidak ada dendam sama sekali dan wajahnya penuh dengan senyum yang menyenangkan. Ini masalah besar pelanggan, meskipun ada perselisihan sebelumnya, apakah Anda juga menyadarinya? Selama Anda menyadarinya, Anda memiliki kesempatan. Ye Hao tidak berbicara, kedua orang ini tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia berbicara. Di sisi lain, Xia Yun berkata dengan dingin pada saat itu, ayo keluar, CEO saya akan memberi Anda kesempatan. Anda harus ingat sendiri, saya harap tidak akan ada kejadian seperti ini di waktu berikutnya. Manajer dan Wei Zili keduanya buang angin dan tidak berani melepaskan satu sama lainnya. Pada saat ini mereka semua mundur dengan putus asa. Mungkin lain kali, bagaimana mungkin ada waktu berikutnya? Ketika pelanggan besar seperti itu datang lain kali, mereka takut mereka harus menabuh gong dan genderang lalu berbaris untuk menyambut mereka. Bersambung.